Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allazi ja'ala az-zulumati wan nur. Wallazi khalaqas samawati wal ardi wan nasi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan rahmat dan nikmat Allah pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-15. Mungkin ada di antara bapak dan ibu sudah malam yang ke-16. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Darul Aman. Menurut pengamatan saya, beberapa malam ini masjid ini termasuk betul-betul masjid yang Darul Aman, betul, yang paling aman. Cuma ada satu tadi atau dua di saat kita melaksanakan ibadah sholat, ada pesan yang harus dijawab sebenarnya. Berdering alat-alat yang kita pakai, yang sudah ada di tempat kita masing-masing, yaitu HP. Tapi alhamdulillah sungguh sangat aman sekali. Mudah-mudahan keamanan ini mendapatkan kehusukan pula dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sebentar kita dengar tausiah singkat yang disebut dengan Syarhil Al-Quran oleh anak-anak kita yang begitu lantang, begitu semangat. Tapi akibat semangat beliau, saya sebagai penceramah pada malam ini mulai terasa menurun. Kenapa demikian? Di saat mereka itu berdebu-debu, bergebu-gebu menyampaikan tausiah dengan syarah Al-Quran, saya teringat di masa dan di waktu-waktu saya membina syarah Al-Quran di tingkat kecamatan dan tingkat provinsi di tahun 90-an yang lalu. Sekarang rupanya sudah diberikan kepada orang, dan itu rupanya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kehidupan kita ini dipergilirkan. Ada masa itu. Di saat masa 90-an terbayang betul oleh saya bagaimana saya membina anak-anak syarah Al-Quran di Kecamatan Sukajadi, di Kota Pekanbaru ini. Inilah yang terbayang oleh saya. Makanya terasa mereka bergebu-gebu, saya bukan menjadi bergebu-gebu jadinya. Sudah mulai luntur rasanya. Karena tidak ada lagi yang mau dibuat seperti itu. Inilah mudah-mudahan dapat kita sadari bahwa kehidupan kita ini rupanya bukan makin ke ujung makin enak, tapi makin ke ujung pasti makin akan mendekati kematian. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tema tausiah kita sebenarnya bijak memakai medsos. Saya bahasa itu tidak begitu menyatu dengan saya rasanya.
Karena medsos itu kesingkatan media sosial. Media sosial itu adalah alat komunikasi dalam berinteraksi sesama kita manusia. Yang orangnya kita tidak tahu, yang wajahnya kita tidak tahu, tapi dengan adanya medsos pada saat ini, komunikasi kita nampak betul siapa orangnya, dengan siapa kita berbicara, apa yang harus kita bicarakan, sudah jelas sekarang. Tidak seperti dahulu. Inilah di dalam kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh tema ini, bijak memakai media sosial. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak itu semuanya akan kita bahas. Kenapa? Karena jangankan berkata-kata bijak di dalam menyampaikan media sosial. Apa yang terkandung di media sosial ini, medsos ini, mengolahnya saya sendiri belum juga tahu. Ya, inilah kekurangan yang dimiliki pada saat ini. Karena faktornya mungkin faktor U mungkin. Ya, diperkirakan U-nya masih seolah-olah 17 lah. Tapi rupanya 17 terbalik. Jadi tidak begitu kuat menguasai itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, mohon maaf. Saya hanya menyampaikan kepada kita pesan-pesan singkat saja. Terutama mengingatkan kita ibu dan bapak yang berbahagia. Apa yang kita ingatkan? Ada hadis pendek. Ada orang yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ini kata-kata ulama. Kita ambil aja lah sebagai dasar pembicaraan kita pada saat ini. Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadah. Pendek saja. Beramallah, beribadahlah, berbuatlah semaksimal mungkin seolah-olah kamu, untuk kepentingan duniamu, seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Itu bahasa kita ya. Beramal ataupun berbuatlah kamu, bekerjalah kamu untuk kepentingan hidupmu di dunia ini seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Dan beramallah untuk akhiratmu, ya. Untuk akhiratmu. Di dunia ini ya seolah-olah kamu mati esok harinya. Ini yang saya ingatkan kepada kita, karena mengingat bahwa situasi dan kondisi kita pada saat ini sudah hampir saya katakan, karena di dalam situasi yang sekarang ini saya lihat di Masjid Darul Amal semuanya pakai masker, itu dengan taatnya kepada peraturan-peraturan protokoler. Karena sebelum ini kita melaksanakan, ya kita dilandai oleh pandemi lah namanya. Sehingga sekian banyaknya manusia, bukan hanya yang muda, bukan hanya yang tua yang mati, bukan hanya yang tua yang meninggal, tapi yang muda pun habis semuanya. Doanya kita seperti kelapa. Ibu dan bapak, lihatlah kelapa. Yang tua mati, yang tua jatuh, gugur, ngembang pun gugur, yang muda pun gugur. Kalau melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, seolah-olah yang tua yang akan cepat gugur. Lihatlah. Mana kira-kira kelapa itu yang banyak gugur, muda ataupun yang tua? Kalau yang muda, yang tuanya bisa dipanjat hanya dengan monyet. Kalau di kampung kita Priaman kan seperti itu. Tapi kalau yang mudanya bukan satu-satu diambil monyet. Bukan satu-satu yang diambil oleh buruk. Tapi yang muda itu orang yang memanjat ke atas. Orang yang memanjat ke atas, lalu tandan-tandannya itu dihabiskannya. Sekali tutuh, sekali bacok, habis satu tandan. Mana kira-kira yang kejam tuh? Yang tua, yang cepat mati atau yang muda? Inilah yang perlu kita bincang-bincangkan. Makanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, ataupun katakanlah ada yang mengatakan kata-kata hukama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadah, beribadahlah, beramallah kamu seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Mari kita coba ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Apa amal ibadah kita? Dan berapa lamanya amal ibadah yang kita lakukan? Kita hidup dijelaskan oleh Rasulullah SAW hanya sekitar 60 tahun ataupun 70 tahun. Sedikit yang kurang, sedikit pula yang berlebih.
Tapi diperkirakan oleh Rasulullah SAW bahwa hidup kita ini hanya berumur 60 dan 70 tahun. Tidak sampai 80, tidak sampai 100. Kalau ada yang sampai 100 itu hanya sedikit. Yang kurang daripada 60 itu juga sedikit. Tapi nyatanya seperti sekarang tidak ada lagi yang patut dikatakan kepada kita. Ibu dan bapak yang berbahagia, selama 60 tahun ataupun 70 tahun itu kita hidup, berapa amal ibadah kita yang bisa kita lalui dan kita bisa bawa ke kampung akhirat nanti untuk kepentingan hidup kita di akhirat. Karena kepentingan hidup di akhirat itu kita cari di dunia ini juga, bukan di akhirat. Kita coba umur kita 70, 15 tahun di courting karena belum balik. 70 dikurang 15 jadi 55. Selama 55 tahun itu berapa banyaknya kepentingan hidup di dunia yang kita kerjakan? Pasti banyak. Apa bukti banyaknya? Kadang-kadang kita bekerja pagi sampai malam. Kadang-kadang kita bekerja tidak tidur. Begitu kesibukan kita untuk bekerja. Dan bekerja kita itu adalah kepentingan dunia saja. Maaf ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kepentingan kita di dunia ini selama 55 tahun itu bermacam-macam pekerjaan kita. Sekali lagi, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pertanian, ada yang bekerja di perkebunan, ada yang bekerja di tempat-tempat pariwisata dan lain sebagainya. Dan itu adalah kepentingan dunia kita. Untuk anak mungkin, untuk membuat rumah, untuk pendidikan anak, untuk istri dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan sosial. Semuanya itu adalah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang di tengah panas terik itu, kita tidak berbaju dan lain sebagainya. Kepentingan dunia kita. Berapa lamanya yang kita pakai? Hanya lebih kurang 70 tahun. Rumah yang begitu megah mewah, ibu dan bapak yang berbahagia yang kita buat. Rasanya kita pakai mungkin agak lama. Tapi cobalah dibuat rumah yang indah dan megah itu. Berapa lamanya kita pakai? Paling kuatnya 30-40 tahun. Sudah itu diambil oleh anak. Diambil oleh cucu. Kemudian kalaulah kita mati ataupun kita meninggal, tinggal kepada istri kita. Tinggal kepada anak. Sempat pula istri itu punya suami lagi berikutnya, lah dinikmati oleh suami berikutnya. Siapa yang? Ini kepentingan kita di dunia. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ibu dan bapak yang berbahagia. Berapa lamanya hidup kita di akhirat nanti? Kita yakin itu bahwa kehidupan dunia pasti ada, kehidupan akhirat pasti ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Kenapa pula kita kafir, engkar bahwa kehidupan kita ini mula-mulanya kita tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Setelah ada hidup kita ini dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Setelah hidup itu kita dikembalikan kepada Allah, akan bertemu dengan Allah. Proses kehidupan yang kedua ini berapa lamanya? Dan itulah yang paling lama. Berapa banyaknya bekal yang kita bawa untuk peringatan ataupun melaksanakan amal ibadah di dunia ini untuk kepentingan hidup yang kedua, hidup yang lebih lama lagi. Inilah yang perlu kita renungkan ibu dan bapak yang berbahagia. Di dalam bulan suci Ramadan ini punya kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal semaksimal mungkin. Mengisi malam-malam Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hidup kita di dunia, juga kepentingan hidup kita di akhirat nanti. Apa amal ibadahnya? Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, sudah kita laksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kita jaga baik-baik
Kita jaga apa yang membatalkan puasanya, apa yang merusak pahala puasanya. Kemudian malam harinya kita laksanakan qiyamul lail. Kemudian tadarus Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Itu dalam rangka i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Ini yang harus kita renungkan selama bulan Ramadan. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Biarlah tahun besok kita akan dapat umur lagi tahun yang akan datang. Belum tentu Bapak Ibu dan jemaah yang berbahagia. Bapak dan Ibu kiri kanan kita pada tahun-tahun yang lalu tidak ada nampak lagi. Saudara kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, andai tolan kita, kemudian sekantor, sekamar dan lain sebagainya, sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah dipanggil oleh Allah SWT. Apakah kita sampai nanti berikutnya pada Ramadan yang akan datang? Belum tahu. Makanya pada kesempatan ini, anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Sehingga ibadah kita kepada Allah benar-benar maksimal untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu dan Bapak yang berbahagia. Mohon maaf karena ada tertulis, saya tidak mau melebihinya dan menguranginya. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.